di kalangan keluarga mereka atau keluarga mereka melihat bahwa masih ada remaja usia 15 sampai dengan 18 tahun yang melakukan seks di luar nikah atau pada usia anak dan remaja. Laki selalu merasa bahwa dia Merayu, lebih tinggi dari merayu perempuan. itu termasuk konteks itu ya. Siap, ya. Dan merasa kalau saya tidak cium, maka Berarti kau tidak sayang. Tidak sah. Ya, tidak sayang. Ya, Oke, begitu. ya. Mungkin Jadi- kalau saya konselor, saya bertemu anak-anak ini terus saya marah kan tidak mungkin. Tetapi jengkel, sakit, kenapa anak-anak bisa seperti ini? Selamat jumpa, halo hai tabe semua, ndek ma asekaya di rumah, anak-anakku, anak-anak remaja, anak-anak yang masih bertumbuh. Senang sekali sore hari ini saya bersama Om Pompi dan juga beberapa teman lain yang sudah merapat ke Hajuara, hadir kembali ke ruang Bapak Ibu, Om Tanta, Inang Amang, Ipar, asekaya di rumah. Semoga kami semua menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, segar, penuh syukur, semangat, terutama untuk yang muda-muda, remaja, anak-anak saya yang hari ini akan mendapat inspirasi khusus dalam tema kita di podcast Hajuara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Yang mau bawa kopi, silakan bawa kopi, teh, ubi, mari merapat ke Hajuara, kita akan ngobrol bersama sore hari ini. Ya. Oke. Ya, spesial sekali sore hari ini, rasanya seperti ada dalam suasana puisi karena ada hujan rintik-rintik, setelah hujan deras, ada kabut, ada musiknya Om Pompi, jadi suasana sahdu seperti puisi. Ya. Tetapi sore hari ini kami di sini merapat di bawah Hajuara untuk mengajak asekaya di rumah, terutama anak-anak saya dan para orang tua untuk berbincang-bincang dalam tema perilaku seksual anak dan remaja di Kabupaten Manggarai. Ayo asekaya anak-anak, mari merapat di Hajuara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Ya, dalam suasana yang puitis ini kami mau bikin hangat-hangat sedikit. Kita hangatkan dalam cerita dan perkenalan kita. Perkenalan di sini ada beberapa teman saya, ada teman muda, anak saya di sini satu, Chelsea ya, nanti perkenalkan. Kemudian ada teman kami yang lain, ada ini Abang Bapak Ino. Harusnya tidak dipanggil Bapak Ino, cukup Mama Lila yang dipanggil Mama Lila. Tetapi karena ada kakak Chelsea, ya dipanggil Bapak Ino. Bapak Ino dan juga ada bestie saya seperti biasa, Mam Rostan yang nanti hadir bergantian. Kami kekurangan mic, makanya bergantian. Tetapi Mam Rostan ada di sini, ada juga Om Pompi, ada Bapak Leo, ada Kakak Adeng dan rombongan lain yang selalu numpang minum kopi di Hajuara. Nah, kita akan memulai perbincangan kita. Jadi sekali lagi obrolan kita sore hari ini Pak Ino, Kakak Chelsea dan juga Mama Rostan adalah
perilaku seksual anak dan remaja di Kabupaten Manggarai. Sedikit sensitif, tetapi percayalah maksudnya baik. Memang kita harus sedikit membaca kenyataan, sedikit melukai sedikit perasaan halus kita supaya kita bisa membuka sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jadi itu temanya. Kita tidak terlalu serius sore hari ini dan kita akan mulai dulu berkenalan. Kalau Mama Lila tidak usah perkenalan lagi karena sudah muncul terus dan akan muncul terus. Nah, kita mulai dari yang nona yang muda cantik ini. Tadi Mama Lila panggilnya Kakak Chelsea, benar ya? Iya, benar. Kak Chelsea, selamat sore Kakak Chelsea. Selamat sore Mama Lila. Ya, kasih salam dulu teman-temannya di rumah. Siap. Kasih salam teman-temannya di rumah. Mungkin ada teman-temannya di sekolah, di rumah, Mama, Papa, kasih salam dulu. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Oke. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivera. Saat ini saya berusia 17 tahun. Saya merupakan anggota dari Forum Anak Kabupaten Manggarai atau FAKAM. Dan saat ini saya baru saja lulus dari SMA S1 Franciscus Xaverius Ruteng. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Nusa Cendana Kupang. Yeay, udah lulus ya tesnya. Betul. Udah lulus di kedokteran. Iya, sudah lulus. Luar biasa, ini Kakak Chelsea ya, anak Franciscus ini anak Franciscus yang kedua ya yang hadir di sini ya, dari podcast. Di sini ada daftar sedikit CV-nya Kakak Chelsea sampai Mama Lila tuh waktu Chelsea masuk antara melihat kertas ini dan melihat wajahnya Kakak Chelsea, saking kagumnya dengan daftar panjang prestasinya Kakak Chelsea. Mungkin Kakak Chelsea cerita sedikit aktivitasnya selain di FAKAM. FAKAM itu Forum Komunikasi Forum Anak Manggarai. Anak Kabupaten Forum Manggarai. Anak Iya. Kabupaten Manggarai. Mungkin ada cerita lain di organisasi? Oke. Kakak Chelsea. Tentunya ada. Jadi cerita yang menarik terlepas dari saya merupakan seorang anggota FAKAM, saya bergabung selama saya bersekolah di SMA Franciscus. Saya bergabung bersama salah satu organisasi sekolah, namanya adalah organisasi PIKR. Jadi PIKR. Iya, PIKR. Apa itu PIKR? PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Konseling Iya. remaja. Baru Iya, dengar juga benar. Mama Lila. Ketinggalan banyak Mama Lila ini. Itu ngapain di situ Kakak Cel? Oke, jadi selama di PIKR ini saya merupakan ketuanya. Apa yang paling menarik dari organisasi ini, saya tertarik karena di dalamnya kita membahas soal kesehatan remaja, konseling remaja, iya. Jadi pemahaman saya mengenai misalnya dari kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental dari remaja itu lumayan baik karena melalui organisasi ini. Diwadahi oleh organisasi Diwadahi oleh PIKR tadi ya? Iya, benar. Wih, luar biasa. Ini dulu tidak ada nama PIKR ya. Di sini Mama Lila juga minta izinnya ke Chelsea untuk baca Iya. sedikit. Selain ketua organisasi PIKR SMA Franciscus yang membawa PIKR ya gitu. Iya, PIKR. SMA Franciscus Ruteng menjadi PIKR terbaik di Nusa Tenggara Timur. Iya, benar. Hingga NTT pada level nasional. Iya. Level nasional. Mama Rostan tuh bangga karena ada kata-kata konselingnya di sini. Iya. Sampai tingkat nasional ya Mama. Iya, pada saat itu PIKR oke. kami membawa nama NTT di tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Terima kasih Kakak Chelsea. Iya. Kemudian di sini juga Kakak Chelsea pernah menjadi Duta Genre Putri Kabupaten Manggarai 2023. Begitu ya? Benar. Duta Genre itu apa sebenarnya Nona? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya adalah Duta Genre Putri Genre sebutannya. Iya, genre, Duta. Sorry, maaf. Iya. Maaf ya. Genre Duta Genre Putri Kabupaten Manggarai tahun 2023. Dan yang pada tingkat provinsi pada saat itu saya merupakan runner up satunya sebagai Duta Genre Putrinya juga. Nah, Duta Genre adalah seseorang yang mampu memberikan contoh dan juga menyebar informasi kepada sesama remaja terkait dengan program-program genre. Jadi apa saja yang ada dalam program-program genre itu
kita itu membahas soal pentingnya perencanaan masa depan, soal kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan juga seks pranikah, dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan Duta Genre ini sendiri itu ada di bawah naungan BKKBN. Oke. Sudah arah memang menuju dokternya sudah dibentuk dari sininya ya. Kemudian ada lagi ketua forum genre, tadi genre masih ada kaitannya. Kemudian di sini ada prestasi lain akademik, 1 perwakilan Kabupaten Manggarai dalam workshop tentang kita, workshop tentang kita, gitu ya. Bagi pengelola PIK tadi NTT, kemudian perwakilan Kabupaten Manggarai dalam kegiatan life skill bagi fasilitator kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur, peserta OSN Biologi tahun 2023, ketua PIKR tadi yang itu, kemudian forum genre, duta genre, dan juara 2 duta genre. Selain itu juga ini masih panjang ini daftar prestasi kakak, perwakilan NTT dalam kegiatan Jambore Ajang Kreativitas Genre tingkat nasional. Begitu ya. Benar. Kemudian ada juga kakak Chelsea ini punya kemampuan komunikasi yang efektif, kreativitas, dapat menulis fiksi, cerpen dan puisi. Untuk fiksinya cerpen dan puisi. Ada 1 puisi yang disukai? Mungkin ada 1 ingat judul 1 aja. Pada saat 1 lupa. Coba. Kemudian ada tulisan esai, opini, karya tulis, public speaking, dan pengalaman jadi moderator, fasilitator. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir prestasinya ya lulus di Fakultas Kedokteran Undana melalui jalur SMBP. Ya, luar biasa sekali. Ini tidak diragukan. Nah, dan di samping kakak Chelsea yang mengangguk-angguk, yang senyumnya sangat berwibawa. Ini ada abang Bapak. Di sini karena ada kakak Chelsea panggilnya Bapak Ino ya. Ada Bapak Ino. Bisa kenalan sedikit Bapak Ino. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Franciscus Martino Dura, biasa disapa Ino. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Anak-anak dan Tumbuh Kembang Anak. Tadi kalau Kakak Lila bilang harus dipanggil Bapak Ino karena kebetulan kami di Dinas P3 melakukan pendampingan untuk teman-teman forum anak. Dan kami biasa disapa dengan Bapak untuk yang laki-laki dan Mama untuk perempuan. Mama dan perempuan. Sehingga kami kemudian menjadi bapaknya anak-anak forum anak. Tapi memang Bapak beneran di rumah. Betul, Bapak dari dua anak perempuan. Kebetulan saya sudah menikah. Dan puji Tuhan saya dianugerahi oleh Tuhan seorang perempuan yang cantik, anak perempuan, saat ini sedang duduk di kelas 1 SD. Kelas 1 SD, wajar dong dipanggil Bapak Ino. Bapak Ino. Ya, memang kami yang bergerak di dunia anak ini sering dipanggil Bapak Mama oleh anak-anak, sehingga saya juga sering dikenal Mama Lila, Bapak Ino, Kakak Chelsea, dan seterusnya. Begitu memang panggilan kesayangan kita di sini ya. Kita mulai pembicaraan kita dari Kakak Chelsea dulu. Kakak Chelsea, kami mendengar dan pernah mengikuti juga beberapa anak fakam, termasuk kakak Chelsea, ada kakak Ana dan kakak siapa satu? Dolfi ya. Mempresentasikan hasil penelitian fakam Manggarai yang bergabung dengan anak-anak lain secara nasional berkaitan dengan perilaku seksual anak. Atau mungkin ya menuju ke situ nanti kakak Chelsea. Mungkin kakak Chelsea bisa cerita tentang penelitian ini. Baik, saya akan menceritakan mengenai penelitian yang kami lakukan. Jadi penelitian ini namanya adalah CLR atau Child Lead Research. Penelitian ini pada saat itu berskala nasional. Child Lead Research. Dan di mana penelitian ini itu dipimpin dan diprakarsai oleh anak atau remaja usia 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, dalam penelitian ini tuh kita punya fokus untuk penelitian anak tentang situasi remaja terkait gizi, kesehatan, dan perkawinan anak. Nah, pada poin perkawinan anak inilah kita mempunyai survei tentang seks
perilaku perilaku seks, seks, ya? iya perilaku seks pada anak dan juga remaja. Itu tata cara penelitiannya itu bagaimana? Oke, mengenai tata cara penelitian yang kami lakukan pada saat itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, penelitian ini kan berskala nasional, di mana tim penelitinya itu pada saat itu kita tersebar di 11 provinsi dan 28 kabupaten kota se-Indonesia. Termasuk Manggarai. Termasuk Manggarai. Dan dari himpunan peneliti itu, kita itu punya timnya masing-masing dari tiap daerah. Yang mana daerah Manggarai ini, tim penelitinya itu ada saya, Ane, dan juga Dolfi. Nah, bagaimana kami bertiga pada saat itu mengumpulkan data-datanya adalah kita pada saat itu kebetulan Fakam ada kegiatan di Aula Evata, dan di situ kita ada anak-anak dari Kecamatan Cibal, Ruteng, dan juga Rahong Utara pada saat itu. Jadi pada saat itu kami membagikan kuesioner kepada mereka. Jumlahnya kurang lebih pada saat itu adalah 300 kuesioner. Jadi kami bertiga itu mengumpulkan data dari 300 anak atau remaja yang mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Nah, dari data tersebut tadi sempat disinggung di luar ya, Anda bilang langsung diinput secara nasional. Iya, diinput Tetapi secara mungkin nasional. Kakak Chelsea bisa cerita sedikit gambaran hasil dari survei ini di konteks Manggarai tentang perilaku seksual anak dan remaja. Jadi anak dan remaja di sini maksudnya yang mulai umur 15 sampai 18 tahun ya. Iya. Nah, itu cerita hasil penelitiannya bagaimana Kakak Chelsea? Baik, untuk daerah Manggarainya sendiri, pada saat itu ketika kita mengumpulkan data dari 300 responden yang ada di Manggarai pada saat itu, kita mendapatkan bahwasannya mereka itu tidak setuju kalau adanya perilaku seks. Semua ya, semua atau mereka sebagian tentunya besar tidak ya? setuju. Ya. Sebagian besar atau Iya, tapi melihat faktanya, tapi untuk mereka pribadi mereka tidak setuju adanya perilaku tersebut. Namun mereka mengakui berdasarkan pengalaman yang mereka lihat di kalangan keluarga mereka atau keluarga mereka melihat bahwa masih ada remaja usia 15 sampai dengan 18 tahun yang melakukan seks di luar nikah atau pada usia anak dan remaja. Iya. Jadi sebagian besar anak-anak itu tahu dan tidak setuju dengan praktek seks di luar nikah atau pada usia anak ini. Iya. Namun dalam kenyataannya ada praktek-praktek, mereka tahu ada praktek seperti itu, atau mungkin mereka juga menjurus terlibat dalam praktek tersebut meskipun mereka tidak setuju. Iya, benar. Dan itu mengapa terjadi tidak setuju tapi prakteknya ada gitu? Mengapa? Pada saat itu ketika kita melakukan surveinya, mengapa hal itu terjadi demikian? Mereka mengakui bahwa mereka itu belum benar-benar tahu pengetahuan mengenai perilaku seks bagi anak dan remaja itu berbahaya. Mereka ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Berdasarkan hasil surveinya, yang pertama mereka bilang itu berdasarkan pengaruh lingkungannya. Kemudian juga dari mereka ada yang menyatakan pula bahwa kurangnya adanya edukasi mengenai perilaku seks tersebut. Dan juga sebagian besar pengaruh secara tidak langsung mereka berbicara soal bahwa itu pengaruh dari media sosial juga. Media sosial ya. Iya. Oke, Kakak Chelsea. Ini ada data kemarin dari Kakak Chelsea, itu data nasional ya. Iya. Data nasional pada kesimpulan akhirnya dari beberapa pertanyaan itu untuk masalah perilaku seks ini kelihatannya banyak tinggi juga angka praktek perilaku seksual yang belum seharusnya dilakukan anak umur 15 sampai 18 tahun ya. Itu secara nasional dan pasti mungkin di dalamnya terselip dari Manggarai. Gitu. Dan mungkin untuk data ini bisa diceritakan oleh Pak Ino. Mungkin ada data tambahan atau dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau dari mitra yang menunjukkan arah yang menguatkan atau
ya bersandingan dengan data yang disampaikan oleh Kakak Chelsea tadi. Oke, terima kasih Mama Lila. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, kita coba melihat bagaimana tren kekerasan seksual di Kabupaten Manggarai. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak Dinas P3 berdiri dan kami kemudian aktif melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan, data tren kasus kekerasan korban itu terus meningkat. Di tahun 2024, kita punya 37 anak korban kekerasan. Kekerasan Dan seksual saja? Dan mayoritasnya itu adalah kekerasan seksual. Oh. Yang mana kebanyakan pelaku itu adalah orang terdekat. Orang terdekat, misalnya? Orang terdekat, ayah sambung. Ayah sambung, kemudian teman sebaya. Teman sebaya, Ya, bahkan, anak dengan anak. Ya, anak dengan anak, bahkan ada juga dilakukan oleh guru terhadap anak. Situasi-situasi ini sebenarnya merupakan gambaran dari situasi-situasi tahun-tahun sebelumnya. Okay. Kalau kita meminjam data dari Susteran Petagirak yang mereka bagi kepada kami, yang kemudian menjadi bahan dasar untuk mendukung kebijakan Quick Wins Bupati Manggarai, itu pengendalian pergaulan bebas remaja. Beberapa data itu kemudian menunjukkan bahwa anak migrasi, kebetulan penelitian mereka khusus berkaitan dengan anak migrasi. Anak migrasi maksudnya bagaimana? Anak-anak yang kemudian menempuh pendidikan itu di Kota Ruteng. Oh ya, datang dari kampung, kemudian pindah ke Kota Ruteng. Ya, itu ceritanya bagaimana? Jadi mereka datang, kebanyakan mereka kemudian bersekolah di Ruteng, khususnya di sekolah-sekolah kejuruan. Ya, khususnya di sekolah, karena pemerataan pendidikan kan sudah ada di Kabupaten Manggarai, hampir di semua kecamatan punya sekolah negeri, tetapi sekolah kejuruan ini sangat yang terbatas ya. Dan mereka harus berpindah dari kampungnya ke Ruteng. Dari kampung ke Ruteng. Dan kemudian penelitian itu dilakukan untuk mereka. Hasil penelitian itu sebenarnya cukup mencengangkan. Apalagi kita yang biasa tinggal di Kota Ruteng, setiap hari lalu lalang di Kota Ruteng, kemudian melihat hasil penelitian itu seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa Kota Ruteng ini sebenarnya apa yang kita nonton di TV, kota-kota di Jakarta, di Jawa, Bali, situasi-situasi itu sebenarnya ada di Kota Ruteng. Ada di Ruteng. Bagaimana situasinya itu? Jadi saya semakin menegangkan ekspresi Pak Pino. Mama Lela. Ya. Misalnya ada satu pertanyaan yang kemudian ada kesimpulan dan jawaban anak-anak, misalnya, kalau kamu pacaran itu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan pacaran? Dan mereka menjawab bahwa ciuman itu adalah mayoritas. Mayoritas. Okay. Jadi kalau belum berciuman, mohon maaf. Ya, cium pipi, bahkan sudah ada prinsip lebih dari itu. Terus. Ciuman itu merupakan bukti tanda bahwa kita pacaran. Penanda. Kalau belum cium berarti belum pacaran. Kalau zaman dulu kan asal sudah salam. Salam. Mungkin mereka tidak tahu. Kak Chelsea tidak tahu artinya salam, kirim salam lewat jembatan. Jembatan ambruk hancur ya. Jembatan hancur ambruk. Kalau sekarang kalau belum ciuman berarti belum sah pacaran. Ya, lanjut. Begitu. Kemudian ada sekitar 20% kalau saya tidak salah itu menyatakan bahwa kalau pacaran berarti harus melakukan aktivitas seksual, misalnya melakukan hubungan seksual. Dan itu biasa menurut mereka. Ini adalah anak migrasi. Kenapa kemudian menurut kami penting itu berkaitan dengan anak migrasi? Anak-anak migrasi ini merupakan anak-anak yang kemudian tinggal di Kota Ruteng ini tanpa pengawasan. Ya, tanpa pengawasan. Jadi artinya anak ini tidak dengan orang tua. Tidak tinggal dengan orang tua. Tidak tinggal dengan keluarga. Tidak tinggal dengan keluarga kemudian kerabat. Tidak tinggal di asrama. Tidak tinggal di asrama. Kenapa kemudian tidak tinggal di asrama? Kemudian data ini kemudian mencengangkan bahwa daya tampung asrama di Kota Ruteng yang benar-benar pengawasan itu tidak sampai 10%. Untuk anak-anak migrasi tidak sampai 10%. Mereka tidak tinggal di asrama atau di keluarga karena pilihan sendiri atau karena kekurangan tadi asrama yang memadai? Sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak punya keluarga.
Kemudian mereka kemudian memilih untuk tinggal di kos yang mana kos-kosannya juga tanpa pengawasan. Oke. Ya. Artinya bapak kos, selama kau bayar bisa tinggal. Aman, Tetapi kemudian dia mengambil peran pengganti sebagai orang tua itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sehingga Terjadi terjadilah banyak kasus kekerasan seksual. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan kemudian banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali konten-konten yang muat di TikTok, kemudian di Facebook yang menggambarkan bahwa ada banyak sekali perilaku-perilaku anak-anak yang menjurus kepada kekerasan-kekerasan seksual. Kekerasan. Ya, berarti kita pernah kalau tidak salah 1-2 bulan lalu kita dikejutkan oleh tayangan-tayangan yang sedikit membuat saya sendiri tidak berani untuk melirik lagi. Ketika mendengar cerita ini, ada tayangan ini, ada berita ini, saya sendiri sebagai seorang ibu agak risih untuk menyaksikan itu, di mana di situ anak-anak itu secara vulgar menunjukkan, padahal masih usia 18 tahun ke bawah ya, menunjukkan perilaku apa yang dilakukan dengan pasangannya dan sekitarnya ya, teman pasangannya nanti mungkin berganti pasangan, pertengkaran itu kalau tidak salah di media sosial Kak Chelsea ya. Dan beberapa hari yang lalu kami ke Labuan Bajo, saya dan Bapak Leo berbicara juga dengan seorang teman praktisi pariwisata. Mereka mengatakan setiap tahun rata-rata dari Kabupaten Manggarai itu anak-anak SMK yang magang di Labuan Bajo sekitar 3.000-an orang, dan di antara itu 16 sampai 20 akan hamil atau menghamili. Ya, dihamili usia SMK, berarti masih banyak yang kategori anak ya 18 tahun. Nah, itu angka yang memang mengejutkan. Tadi Kakak Chelsea sudah menceritakan itu, dikuatkan juga oleh Bapak Ino, dan tadi ada cerita tambahan dari situ. Nah, itu mungkin kita nanti angka-angka yang pasti nanti kita bisa dapatkan mudah-mudahannya ditambah dengan penelitian yang terbaru nanti dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tetapi gambaran ini juga sudah sedikit mengguncang kita, mengguncang. Kakak Chelsea sendiri rasanya bagaimana setelah mengetahui data-data ini? Perasaannya dulu. Perasaannya pastinya gelisah dan juga takut. Gelisah, takut. Dari saya sendiri, di mana saya juga remaja yang usianya 17 tahun, mendengar hal seperti itu rasanya takut. Di mana ternyata anak seusia saya masih banyak yang belum benar-benar memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu nanti ujung-ujungnya akan menghancurkan masa depan mereka. Kakak Chelsea sudah berani memikirkan itu. Biasanya itu pikiran orang tua anak-anak melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya merusak diri sendiri. Tapi Kakak Chelsea sebagai anak sendiri sudah turut galau dengan itu, apalagi kita galau dengan ini. Tadi kembali ke Bapak Ino, tadi Bapak Ino cerita tentang anak yang bermigrasi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tinggal dengan orang tua, yang di dalam pengawasan orang tua di Ruteng, katakanlah kita menangkap yang di kota ini, yang juga kejadian hamil dan menghamili masih umur 17, 16 tahun, itu apakah ada data tersendiri tentang itu? Siap, terima kasih Mama Lila. Kalau kita berbicara tentang kasus kekerasan seksual atau kekerasan seksual yang kemudian seperti Mama Lila sampaikan kemudian hamil dan menghamili, itu sebenarnya kan nanti akan bermuara pada perkawinan anak, Mama Lila. Tetapi kemudian data kemudian menunjukkan sebaliknya. Di Kabupaten Manggarai, kalau kita melihat di buku agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil dari Dirjen Kependudukan, itu tidak ada perkawinan anak. Tidak ada perkawinan tidak anak. Tidak ada perkawinan anak. Kalau kita coba lihat data dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Kemenak, Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Ruteng, itu juga tidak ada dispensasi perkawinan untuk anak-anak di. Dispensasi perkawinan maksudnya apa? Jadi, siap. Ya, tidak semua orang tahu istilah. Jadi dispensasi perkawinan artinya ketika kita masih usia anak, karena berdasarkan undang-undang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu mengatur bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan apabila salah satu atau dua-duanya itu
berusia di atas 19 tahun. Di atas 19 tahun. Artinya di bawah 19 tahun tidak boleh ada perkawinan. Itu disebut dispensasi. Untuk dapat melangsungkan perkawinan itu dapat diberikan dispensasi. Tetapi dispensasi ini hanya dapat diberikan untuk yang beragama Islam. Karena itu ada pengadilan agama. Begitu. Oh, itu maksudnya. Dan lanjut tadi, tidak ada data dispensasi perkawinan. Siap. Itu berarti anak-anak yang telah menjalankan perilaku seksual tadi sebagai suami istri secara biologis tadi itu tidak menikah. Siap. Begitu. Oke. Kemudian ada lebih lanjutnya, Mama Lina. Tetapi data BPS itu kemudian berbicara sebaliknya. Di data BPS dia mencatat itu sebagai perkawinan anak. Sekitar di tahun, mohon maaf kalau saya salah, sekitar di tahun 2021 atau 2022, itu kemudian data BPS itu mencatat bahwa ada anak usia 15 sampai dengan 19 tahun itu sudah melangsungkan perkawinan atau mereka anak sudah melahirkan anak. Itu ada 22,4%. Dan itu disahkan secara agama. Itu kemudian menjadi persoalan karena mayoritas kita di Manggarai ini kan Katolik. Ya. Kalau kita dengar slogan bahwa harus 100% Indonesia, 100% Katolik. Begitu. 100% Indonesia, 100% Katolik. Sehingga gereja kemudian tidak akan melakukan pernikahan, pemberkatan, pemberian sakramen perkawinan untuk pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Mereka akan kemudian dapat melangsungkan perkawinan apabila mereka sudah berusia di atas 19 tahun, sehingga terbaca bahwa tidak ada perkawinan anak. Mungkin dari sisi itu dapat dibaca. Tapi kenapa tadi di data yang ada itu ada? Itu mungkin bukan, mohon maaf, bukan Katolik, bukan Kristen atau bagaimana? Sehingga ada yang anak melahirkan anak dalam perkawinan, ada yang dinikahkannya secara... tidak. Itu terbaca sebagai perkawinan anak. Tetapi kalau misal dalam konteks bahwa perkawinan itu disahkan oleh negara dan pelaporan perkawinan itu dicatatkan melalui catatan sipil, itu tidak. Tetapi munculnya itu sebagai perkawinan anak. Berarti di data pada bagian perkawinan anak itu tidak ada datanya, kosong. Ya. Berarti secara statistik tidak ada anak yang menikah gitu kan, gampangnya. Tetapi dalam kenyataannya banyak anak yang sudah menjadi orang tua secara biologis, sudah melahirkan, dan juga sudah menjadi ayah biologis dari anak. Jadi anak melahirkan anak. Itu ada datanya, tetapi secara kenegaraan itu tidak tercatat sebagai perkawinan anak. Berarti artinya begini, data-data yang ada ini tidak secara realistis menunjukkan fakta sosial untuk konteks masalah ini. Begitu ya. Mau tidak mau, jadi teman-teman kita semua itu harus mencari upaya untuk mendapatkan data bahwa ada anak yang sudah menjadi orang tua dari anak. Ya rumit kalimatnya ini. Jadi ini sudah menjadi bagian dari masalah tersendiri ketika tidak ada pendataan yang katakanlah dalam tanda kutip jujur menceritakan bahwa sudah ada rumah tangga anak nih. Hanya karena tidak ada legalitas perkawinan, gitu ya. Dan itu mungkin, jadi menyulitkan. Memang kalau di sektor-sektor lain mungkin ada. Kebetulan kami di Dinas P3, tapi mungkin di sektor kesehatan misalnya. Di sektor kesehatan kan ada Dinas Kesehatan jejaringnya. Itu sampai dengan posyandu, puskesmas, bidan-bidan di desa. Mereka pasti lebih punya datanya, karena di situ kan ada berapa usia ibu. Mereka punya data, tetapi data-data itu kemudian kita tidak dapatkan itu sebagai perkawinan anak. Hanya tidak bisa mencatatkan berarti itu kita kategorikan sebenarnya dalam tanda kutip persoalan. Persoalan. Ya, jadi menjadi berlanjut ketika masalah surat akte anak dan seterusnya, karena anak tadi melahirkan anak. Nah mungkin soal-soal lanjutan ini kita nanti bicara di topik lain, tapi kita kembali lagi ke perilaku seksual anak dan remaja dari sudut anak tadi dan dari sudut perasaan ke Chelsea sebagai anak. Pak Ino tadi juga sudah menyampaikan sudut pandangnya dan tambahan-tambahan data yang mungkin bermanfaat bagi kita. Sekarang Pak Ino, sebagai orang tua dan sebagai orang yang bekerja untuk perlindungan anak, bagaimana rasanya membaca fakta sosial seperti ini? Kalau boleh jujur, ini sebenarnya sangat memprihatinkan.
Memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat dari sisi perempuan. Ketika perempuan tidak diberdayakan, maka dapat dipastikan bahwa satu generasi akan rusak. Kenapa perempuannya saja? Ya, itu dari sisi perempuan. Oh, Karena dari sisi perempuan, kebanyakan ya, kasus-kasus yang kekerasan seksual, kasus-kasus perkawinan anak, atau kasus anak melahirkan anak, khususnya perempuan, itu perempuan yang selalu disudutkan. Oh iya, tadi terminologinya selalu ya kekerasan seksual. Padahal kalau misalnya dilihat dari cerita, si anak perempuan memang mau melakukan hubungan seksual itu atas kemauannya sendiri, tetapi tetap disebut kekerasan seksual. Itu kenapa? Dalam suatu misalnya karena anak perempuan melahirkan anak perempuan, ada banyak sekali faktor di belakangnya. Oh, okay. Faktor paling besar yang kemudian menjadi banyak kesepakatan itu berkaitan dengan adanya relasi kuasa. Relasi kuasa. Relasi kuasa, di mana kemudian dalam membangun hubungan, dalam membangun relasi, ada seseorang yang merasa lebih tinggi. Itu bisa karena faktor budaya patriarki, bahwa laki-laki selalu merasa bahwa dia lebih tinggi dari perempuan. Merayu itu termasuk konteks itu ya. Dan merasa kalau saya tidak cium, maka kau tidak sayang. Tidak sah. Tidak sayang. Ya, okay, begitu. Jadi relasi-relasi kuasa itu menjadi faktor terbesar kenapa kemudian lahirnya itu kekerasan seksual. Sehingga disebut kekerasan seksual. Meskipun seksual. Dikatakan dia mau juga kok, dia yang mau dengan saya. Gitu ya. Begitu ya. Dan mungkin Kakak Chelsea mau menambahkan mengapa kira-kira teman-temannya ini atau teman dari temannya ini menceritakan mereka berani melakukan hubungan seksual di usia itu. Dari pandangan saya, di mana saya juga seorang remaja dan juga mendengarkan cerita dari sesama remaja, kenapa ketika para remaja, misalnya perempuan dan laki-laki, ketika mereka melakukan HS, itu mereka tidak pikir panjang. Kenapa? Itu karena tadi seperti yang Bapak Ino sebutkan, relasi kuasa, di mana si laki-laki biasanya akan bilang, oh kalau misalnya tidak cium berarti kau tidak sayang, kalau misalnya tidak melakukan hubungan seksual berarti kau tidak sayang. Dan di sini dari sisi perempuannya biasanya itu karena dalam usia remaja cinta seperti itu. Karena ketika perempuan mendengarkan rayuan dari laki-laki dan lain sebagainya, maka di situ dia akan lemah, dan dalam situasi itu secara tidak sadar dan tidak pikir panjang, biasanya perempuannya langsung mengiyakan seperti itu. Iya. Jadi dia itu memang ceritanya ya harus kena di sudut-sudut manusiawi ya, sudut-sudut relasi manusia dan dengan iramanya tadi, irama kekuatan merayu, kekuatan bertahan, kemudian dari dukungan dari lingkungan nih. Iya, betul. Kalau menurut Kakak Chelsea, kalau anak-anak yang tinggal dengan orang tua, yang di rumah baik-baik saja diperlakukan dan mempunyai support sistem keluarga yang katakan relatif baik, tapi kejadian juga itu ceritanya di belakang layar ada yang Chelsea tangkapkah dari teman-temannya? Oke, baik. Saya juga pernah mendengar cerita bahwa misalnya seorang perempuan yang memiliki latar keluarga yang baik dan juga support system yang baik dari orang tuanya, tetapi malahan dia yang terjerumus ke dalam hal seperti itu. Jadi dilihat dari sudut pandang kami para remaja ketika mendengarkan cerita teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika para remaja para remaja itu masih dalam usia yang labil, bisa dikatakan labil, kita belum terlalu tahu tentang kedepannya itu akan terjadi seperti apa, seperti itu. Dan ketika kita para remaja terlepas dari lingkungan di dalam rumah, ketika kita keluar dengan pemikiran yang masih begitu labil dan berkenalanlah dengan seorang pria, seperti itu kita mengenalnya cinta pada saat itu. Ketika para remaja pertama kali berkenalan dengan yang namanya cinta, biasanya itu menggebu-gebu, seperti itu. Jadinya tidak ingat lagi pesan dari bapak mama di rumah. Dan kemudian meskipun seorang remaja tadinya punya latar belakang keluarga yang baik, tetapi misalnya dia keluar nih, lingkungan pertemanan atau circle pertemanannya itu tidak sehat juga, misalnya teman-temannya
atau lingkungan sekolahnya mungkin juga tidak mendukung, kan ada berbagai faktor yang mendorong. Misalnya juga lingkungan pertemanannya itu mendukung dia untuk melakukan hal seperti itu. Peer group Iya. ya. Jadi kawanan-kawanan teman-teman dekat Iya. itu punya pengaruh yang Pengaruh kuat yang ya kuat. Kakak Chelsea ya. Pengaruh yang kuat. Dan juga dari penelitian yang kami lakukan, media sosial juga punya pengaruh yang besar untuk hal seperti itu. Karena usia remaja kan biasa disebut usia coba-coba, mencoba hal baru, mencoba hal baru berujung petaka. Oh, dewasa Kakak Chelsea. Ini mirip Ya, judul sinetron. ini tadi hasil dari pendidikan ini ya. Tetapi kita senang mendengarnya. Nanti mungkin dari catatan ini akan ada sudut pandang masukan baik dari Kakak Ino, kemudian Mam Rostan tadi sudah mulai nguping-nguping, kemudian Kakak Chelsea sendiri. Tetapi kembali ke Pak Ino dulu sebelum nanti kita memberikan masukan-masukan sebagai sesuai posisi kita tadi ya. Mungkin ada rencana yang Pak Ino tahu baik di lingkungan kerja maupun dalam sikel-sikel yang lain, komunitas-komunitas yang lain yang sudah tahu faktanya seperti ini akan ngapain gitu. Ya, kita tadi kan sudah sedikit terluka dengan ini. Langkah dari setelah terluka? Siap, terima kasih. Saya coba mulai berbicara dari sisi saya sebagai ASN. Oke. Ya, siap. Dari sisi pemerintah daerah sebenarnya pemerintah daerah terus berjuang untuk tidak boleh ada kasus-kasus kekerasan seksual. Seperti itu. Pemerintah tidak boleh. Kalau kita coba melihat sejak tahun 2021, pemerintah daerah terus berjuang untuk itu. Yang pertama dari sisi kelembagaan sampai dengan akhirnya kita sudah punya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya baru tahu. Selamat. Di mana itu? Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Bapak Bupati di bulan Juli tahun lalu sudah menetapkan peraturan bupatinya, dan puji Tuhan bulan lalu Bapak Bupati kemudian memberikan kami satu rumah dinas yang akan digunakan sebagai UPTD. PPA. Oh, iya. Itu berada di Jalan di Koramil. Jadi akan menampung semua semua korban kekerasan, korban penelantaran atau anak AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ya. Jadi UPTD PPA ini akan memberikan 6 layanan. Termasuk di dalam mediasi, penampungan sementara, begitu pendampingan termasuk pendampingan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Bupati Manggarai setelah dilantik, Bupati Manggarai punya satu program Quick Wins, yaitu pengendalian pergaulan bebas remaja. Teknisnya bagaimana itu? Siap. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Lanjut ya, teknisnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan banyak hal untuk mencegah. Tadi kita ada omong tentang anak migrasi. Kita omong anak migrasi, akar dari anak migrasi itu ada di mana? Mereka ada di pengasuhan. Tidak ada yang mengganti pengasuhan yang diberikan oleh orang tua ketika mereka ada di Kota Ruteng. Jadi kami, pemerintah daerah di Dinas P3 saat ini sedang menyusun peraturan bupati berkaitan dengan pengelolaan rumah kos. Pengelolaan rumah kos. Siap. Sehingga jadi kita akan mengatur mulai dari perizinan sampai dengan siapa yang mengganti peran orang tua di tempat rumah kos. Luar biasa. Seperti itu. Sehingga nanti dari sekolah bisa tahu ini siapa yang mengganti walinya harus Bapak Kos harus bisa mengganti peran itu. Atau orang yang ditunjuk oleh Bapak Kos. Itu yang kedua. Yang berikut kami bersama dengan Forum Anak. Forum Anak untuk masa jabatan 2025-2026 itu fokus bagaimana kita mendorong pencegahan terhadap perkawinan anak. Salah satunya itu adalah bagaimana kemudian kita mengendalikan pergaulan bebas remaja. Tadi Chelsea ada singgung berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Kita berbicara bagaimana pacaran yang sehat. Teknisnya langsung gitu ya. Pacaran yang sehat itu seperti apa begitu. Kemudian kami akan coba bekerja sama dengan Om Puspas untuk dari sisi agamanya seperti apa ketika kita membangun hubungan-hubungan ini. Nanti belajar seperti dengan Bapak Ino bagaimana berpacaran yang sehat gitu ya. Kakak Chelsea juga. Jadi anak-anak tetap berpacaran di usia itu, tetapi berpacaran yang sehat gitu ya. Jadi saya kira
itu dari segi pemerintah kita harapkan nanti ke depan tindak lanjutnya akan lebih jelas dan bisa memasyarakat dan disampaikan dengan narasi yang lebih mudah dimengerti. Karena omong tentang masalah kos ini hari-hari sumber keributan tetangga kiri kanan itu juga di KBG, di RT itu selalu omong hal yang sama, topik tentang kos-kosan dengan segala ceritanya ya. Semoga kita bisa Saya kira untuk soal data dan langkah-langkah kita kita jedah dulu sebentar. Setelah ini nanti akan hadir Mam Rostan juga untuk memberikan sudut pandang mengenai fakta tadi. Nanti setelah itu kita gabung lagi Bapak Ino untuk memberikan masukan secara pesan untuk anak-anak maupun kepada orang tua dan masyarakat umum untuk kita semua. Jadi kita jeda sebentar, ambil kopi, ambil teh, lalu merapat lagi di Haju Ara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Kembali lagi di ruang yang sama. Tadi ada Bapak Ino, sekarang ada Mama Rostan. Mama Rostan sudah tak sama dengan saya tampil beberapa kali, namanya KKN karena bestie kami dua harus tampil terus ya. Mama Rostan kali lalu yang pernah menjanjikan akan hadir kembali untuk membahas khusus tema ini tentang perilaku seks anak dan remaja, dan beliau memenuhi janjinya hari ini. Dan Mamutan, ya Mamutan memang sudah dikenal, sudah cukup terkenal ya. Tetapi mungkin hari ini cerita dulu sedikit awalnya kenapa Mama Rostan saya ajak ke sini. Kalau Bapak Ino tadi sudah jelas, kali lalu hadir sebagai konselor ya dan pengawas. Hari ini sekolah. Dalam konteks perilaku seksual anak, ada ceritakah aktivitas Mama Rostan? Ya, saya ceritakan aktivitas saya. Terima kasih, selamat sore semua. Selamat sore. Saya, kalau nama saya kan sudah diketahui Rostan. Saya awam di Wetagera, di tempatnya tadi mengadakan penelitian yang Bapak Ino sampaikan, dan kami sudah melakukan beberapa kali penelitian. Saya bergabung di Wetagera dari 2007. Sampai dengan 2021 itu yang sangat aktif saya di sana. Separuh biarawati berarti. Iya. Atau model awam. 2021 karena kesibukan, jadi saya insidentil saja kalau dibutuhkan. Jadi di Wetagerak itu lembaga salah satu divisi dari Kongregasi Gembala Baik untuk perlindungan perempuan dan anak. Satu-satu divisi. Di divisi perlindungan perempuan dan anak kita tidak bisa hanya melindungi anak-anak saja dalam konteks bahwa anak bermasalah kita mendengarkan ya. Sehingga kami membangun anak butuh untuk didampingi. Sehingga kami memiliki shelter, berjuang untuk bisa memiliki shelter ya. Shelter khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak-anak, kalau tadi saya mungkin tidak terlalu sepaham juga dengan Pak Ino bahwa anak korban kekerasan, karena yang datang ke kami tidak hanya korban kekerasan, tetapi itu tadi seperti yang Ibu Lila katakan, kan kita dua pacaran. Tapi kalau terjadi seperti ini ya sudah, mau bagaimana lagi? Kadang-kadang memang pilihan kata itu tergantung konteks kepentingannya mau diapakan data itu ya gitu tadi Bapak Ino ya. Betul. Ya. Jadi Mama Rostan di Wetagerak, Kakak Chelsea pernah dengar Wetagerak ya? Pernah dengar ya. Ini cukup Mama populer di belakang layarnya. Selain Mama Suster, ada Mama Suster yang sering tampil. Di belakangnya ada timnya, ini ada Mama Rostan. Sudah pernah lihat Mama Rostan sebelumnya? Pernah nonton di YouTube. Nonton YouTube, ternyata Mama Rostan ini YouTuber juga udah kalahin podcast Haju Ara. Ya lanjut Mama Tan. Jadi saya di situ di sana itu aktivitas saya karena saya konselor sekolah dan sedikit diberikan
kompetensi ya, peningkatan kompetensi saya ikuti untuk konselor anak-anak korban. Oke. Jadi shelter Tangerang. Shelter itu artinya rumah naungan. Rumah jadi singgah, rumah singgah sementara aman. jika ada permasalahan jika yang ada permasalahan. sedang diproses gitu ya. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu bisa tinggal sampai 2 minggu. Bahkan ada yang tinggal sampai melahirkan. Oke. Seperti itu, dan itu didampingi, benar-benar didampingi. Nanti untuk info selanjutnya khusus tentang shelter ini bisa menghubungi Mama Rostan atau langsung ke Biara Gembala Baik ya, di dekat yang bertetangga dengan Rumah Tahanan Negara Ruteng. Begitu Mama Rostan ya? Iya betul. Itu aktivitasnya. Nanti untuk jika ada yang membutuhkan untuk darurat, untuk itu bisa menghubungi. Iya, bisa menghubungi. Oke. Tadi Mama Rostan juga sudah menguping apa yang dibicarakan oleh Kakak Chelsea maupun Pak Ino tentang fakta-fakta anak dan remaja dengan kelakuannya. Iya. Nah, pendapat Mama Tan? Pendapat saya tidak kaget. Tidak kaget. Iya. Mama Rostan Saya selalu tidak kaget. Saya itu selalu berusaha mengejutkan beliau dan dia selalu jawab, saya tidak kaget. Biasa saja. Biasa Dan itu saja. menjengkelkan saya. Ya, Tidak bagaimana? kaget karena apa? Karena sering bertemu dengan anak-anak ini. Tidak risih. Ya, Membicara- risih iya, Risih gemes iya, marah iya. Tapi dalam hati, kan tidak mungkin kalau saya konselor, saya bertemu anak-anak ini terus saya marah, kan tidak mungkin. Tetapi jengkel, sakit, kenapa anak-anak bisa seperti ini? Kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, bisa seperti itu, kan itu berarti di usia 14. Yang seharusnya 15. masih nyanyi Yang pelangi, seharusnya masih melompat-lompat, masih senang-senang, masih harus bermain. Seperti itu kan, kok kenapa sedih seperti ini? Tiba-tiba harus berbaris dengan usia di dokter kandungan. Iya, atau di- kita antri, Iya. ya seperti itu. Terus kalau diteruskan lagi, laki-lakinya tidak datang mendampingi. Bagaimana ibu hamil tidak didampingi? Nah, yang Karena dampingi bapaknya juga masih kecil. Itu dia. Bagaimana mendampingi? Nah, itu yang membuat kita miris, Ibu Lila memang. Ya miris anak-anak, di mana anak usia itu seperti yang saya bilang tadi bahwa masih lompat-lompat. Kalau anak-anak laki-laki masih mungkin pergi jalan-jalan, pergi cari kayu, terus pulang bawa kayu dari poco sana tuh dengan apa tuh Kak? Yang gosor, Gosor itu. Kan usia itu masih. Tetapi dia harus jadi bapak. Iya. Kalau Dalam keadaan kejadiannya seperti gini dari pengalaman Mama Rostan bergaul dengan yang begini-beginian, ini mengapa? Tadi kan dari versi Chelsea itu ada banyak ya sudah dijelaskan, termasuk tadi pengaruh teman sebayanya, media sosial, kemudian rayuan-rayuan, terus faktor emosi. Kalau dari pandangan Mama Rostan dalam pengalamannya itu? Semua yang dikatakan Chelsea itu benar. Karena itu kan ciri anak-anak remaja kan. Iya, betul. Remaja kalau menurut WHO itu kan 10 sampai 19 tahun. Masa di malam. Kalau Freud katakan bahwa anak remaja itu 10 sampai 15. Jadi kalau 10 sampai 15 itu kan anak sekarang ya, karena sudah gizi makanannya bagus, jadi menstruasinya cepat. Hormon Ya, yang laki juga hormon cepat. lah yang laki juga cepat. Hormon apa laki-laki kah? Testosteron. Apa ngasih hormon sudah laki-laki? hormon laki-laki? Testosteron ya, Dengan testosteron. perempuan progesteron ya. Progesteron. Calon dokter, Ibu calon dokter kan? Iya. Itu kan testosteron itu. Di mana remaja berada pada fase genital. Genital di mana meledak-ledak keinginan-keinginan dari dalam. Tanpa bisa dibendung. Nah, yang membendung kita ini siapa ya? Orang tua. Tapi kalau pas senada yang dikatakan tadi, nyambung dia, connect. Karena anak-anak itu tidak didampingi orang tua di masa usia ini tadi. Masih keinginan tadi itu, menurut ahli, keinginan genital dalam dirinya dia tidak tahu. Mau ke Meronta-ronta, meronta-ronta tanpa ada pendampingan. Tapi anak-anak yang didampingi juga tadi kejadian loh. Itu nanti kita bicara lain. Anak yang didampingi itu juga kan rata-rata anak yang tinggal dengan orang tuanya, yang ada di kota. Itu kan sentuhannya orang tuanya kurang dalam. Walaupun Chelsea melihat bahwa anak dari Anak baik-baik. support sistemnya bagus.
Ya, kita Bagus mencari tahu dilihat lagi dari ya. luar. Oh, bagus dari luar. Bungkus. Anak mencari anak perempuan misalnya Chelsea ya, saya butuh dipeluk karena usia ini. Iya, Dia mau cari di mana? Dipeluk oleh siapa? Papanya tidak memeluk. Karena papanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk sekarang. Misalnya, sibuk apa lagi yang Kakak lain? Kadeng, Bapak Ino, sibuk sebarang. Misalnya garis Bu Lila, bawah, misalnya. harus garis bawah misalnya. Syukur kalau sibuk betul. Kalau kita di rute ini kerja sampai jam berapa sih Bu Lila? Ya. Paling jam 4 sore. Kumpul yang rentum di itu. Sibuk yang tidak semestinya sibuk itu. Kan kita masih pulang makan di rumah kan masih. Anak-anak perempuan butuh sentuhan. Jadi sentuhan makanya Relasi bukan hanya psikis ya, fisik fisik juga. juga. Jadi anak tidak belajar sentuhan dari laki-laki sesama kecil, dari laki-laki kecil teman sebaya, tidak. Jadi papanya rangkul anak itu. Dari situ dia mungkin merasakan ada spiritualitas sebenarnya dalam peluk memeluk ini ya, Iya. sehingga tidak sebarang. Tidak sebarang Oke. dia. Oh, dia rasakan. Walaupun ya Pak Ino dan ini teman-teman semua, walaupun satu ketika dia merasa dia akan ini kan pelukan papa saya, tapi pelukan dari jenis kelamin laki-laki yang sekarang papanya. Itu dia butuhkan itu. Oke, jadi Jadi, tidak semata-mata seorang anak itu mau, anak perempuan ya, mau bersedia untuk melakukan hubungan seksual itu semata-mata karena faktor keinginan biologis ya, bisa juga mencari sesuatu Iya. yang kayak perteduhan, sentuhan mistik ya. Iya, bisa. Betul, Betul ya, Jadi Chelsea. tidak Gimana semata-mata pengalamannya Chelsea? hanya mau permisi, mau enak di seks saja tidak ya? Iya, Ada keinginan kasih sayang yang lebih intim. Iya. Iya. Terus yang berikut, media sosial. Media Ini kan kita sosial. tidak bisa. Kalau zaman saya dulu kan media sosial tidak gencar. Kita kan pakai konvensional yang harus tatap muka, kirim salam, Kirim lihat salam. tiap atap rumah kita senang. Kalau Ada- putus harus perkara di kepala desa. Buktinya adalah salam Iya. dari jembatan atau surat. Iya. Ya toh? Kalau misalnya kita, saya pengalaman Chelsea saya. tidak mengerti. Zaman ibu dulu, saya dulu, ya pacaran salam-salaman. Ya bertemu begitu, senang saja. Tapi kalau sekarang kan tidak. Iya. Relasi kuasa benar kata Pak Ino tadi. Relasi kuasa bisa ada di dalam. Kuasa yang halus dibungkus. Halus dibungkus, Kuasanya ya. itu terkesan romantis ya. Iya. Jadi kekuasaan yang dibungkus dalam romantisme. Iya. Ataukah kekuasaan yang ancam-ancaman? Kau Ancam. kalau tidak mau sebentar nanti saya kasih sebarkan, mau? Oh iya. Oh, Iya, 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 ada. Iya. Itu kekerasan pornografi atau kekerasan di media sosial ya. Iya. Saya pernah dampingi anak-anak seperti itu. Dia tidak tahu kalau dia semua ini cowoknya ini mintakan fotokan tubuhnya bugil, foto Nanti ininya, kalau foto tidak ini. mau lebih Kalau lanjut, dia tidak mau lebih dari itu Nanti saya sebar. dan benar disebar. Dan anak Berarti itu tidak kayak keluar efek dari domino. rumah. Iya, ada akibat sebab akibat itu. Anak perempuan yang takut merasa tertekan, Dia kasih sudah. dia tidak kasih untung, tetapi dia sudah malu sekampungnya dia. Iya, Di iya. Ruteng ini, di kampung besar dia tidak keluar dari rumah. Iya, iya. Karena itu tadi ada relasi kuasa itu. Dan anak perempuan kadang-kadang kalau dia tidak bagus hubungan sosial dengan teman sebayanya, Iya. itu agak repot. Repot, tidak ada tempat perlindungannya. Tidak ada tempat dia curhat gitu. Kenapa kami dulu tidak melakukan hal-hal seperti itu? Karena kami benar-benar orang tua strict, Ibu Lila. Jam sekian kau harus ada di rumah. Kau pergi jam berapa sampai jam berapa? Ada di rumah. Kalau jam 6 begini belum ada di rumah, gusar orang tua, marah. Iya, iya. Cari ya. Cari. Bahkan kalau jam makan anak tidak nampak itu dicari. Dicari. Di mana anak ini jam makan? Dan kami dulu satu ya Ibu Lila ya, yang saya benar-benar tanamkan juga dengan anak-anak, tidak boleh nginap di rumah teman. Teman tanpa izin atau tanpa? Atau sama Walaupun sekali izin, kami dulu kecil, kan kami besar di Kampung Watu Ruteng itu, kami punya saudara kan ada di sekitar situ. Padahal dekat. Kalau kami tertidur di rumah kami tante, karena kami bermain dengan sepupu toh, itu digendong. Pergi ambil, gendong, bawa pulang. Tapi itu sudah masa Ya, lalu. itu masa lalu. Masa Tidak lalu. sudah seperti ini, tidak. Kembali sekarang. Ah. Ceritanya sudah begini.
Nah sekarang Mama Rostan tolong kasih bantu kami kalau nanti pesan untuk anak-anaknya itu nanti ya, kalau sudah begini langkah kita apa sebagai orang dewasa? Ya, sebagai orang dewasa yang berada di sekeliling anak-anak kita, tadi anak-anak yang harus bermigrasi ke Ruteng. Saya minta dengan sangat kepada semua teman-teman yang mendengarkan kita sore ini atau kapan saja atau di mana saja, kita ada kontrol sosial, jangan masa bodoh saja lihat. Tapi kan rata-rata bilang gini, bom anak dahku pulita yang Itu dia, ini ya makanya sekarang kita gugah, neka bon anak dahku neka gitu, tidak boleh, anak bersama, apalagi kalau anak-anak ini datang tidak dititipkan kepada siapa-siapa, tapi hanya dititipkan kepada rumah kos. Di situ kos laki-laki dan perempuan bercampur. Nah, apa yang kita lakukan padahal kita pemilik kos bukan, kerabat pemilik kos bukan, kerabat si anak kos bukan. Lah kita kan sesama makhluk ciptaan Tuhan, Ibu Lila. Kita akan begitu, saya begitu, orang tidak terima, saya harus seperti ini kepada kamu. Karena apa? Kamu makhluk ciptaan Tuhan, sama kita dua nih. Jangan sia-siakan ciptaan Tuhan nih. Ya, apalagi orang Flores itu biasanya begini ya, kita kan saudara. Jadi kalau ada musibah harus sampai tahu. Pokok dikasih preventif juga tidak, kita bukan saudara. Jadi kalau diingatkan kayak kami di tetangga itu ribut terus soal kos yang tanpa pendampingan itu. Itu karena kita bukan siapa-siapa di situ, tapi ketika ada kasus, pernah ada kasus tetangga kami itu juga bayi meninggal, semua lingkungan terlibat, dan dia tidak pernah bilang kamu bukan punya siapa-siapa, tapi waktu ditegur, ya itu kejadiannya. Terus lanjut Mama Rostan, langkah-langkah strategis apa kita baik sebagai lembaga, katakanlah sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemerintah tadi. Pak Ino tadi sudah menyampaikan langkah-langkah Pak Ino sudah menyampaikan ada regulasi ya Pak Ino ya. Kalau di remaja, kalau di sekolah Ibu Lila, setahu saya ini PKRR sudah lama. Sebab saya bertahun-tahun menjadi pembina PKRR. Dulu namanya PKRR. Apa itu? Kesehatan Reproduksi Remaja. Lebih khusus lagi PKR sekarang ya. Sekarang seperti itu. Jadi Ibu Lila, pengalaman saya, jadi mereka sebagai apa ya, konseling sebaya ya, itu malah lebih bagus itu. Anak menjadi pembimbing anak, konseling sesama temennya. Dari temannya tutor sebaya ya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Mereka lebih terbuka. Apakah organisasi ini terbuka untuk umum atau dipilih anak-anak tertentu? Anak-anak yang mau saja Ibu Lila, kita kan yang mau. Banyak kan anak-anak di sekolah, ribuan kalau anak-anak di sekolah ya tingkat SMA. Tidak ada keharusan untuk mewajibkan mereka untuk ikut di situ? Tidak. Siapa yang mau, yang berminat, begitu diseleksi toh? Banyak yang berminat ya presentasinya. Kalau dari sekolah kami Chelsea, sebelumnya PIKR ini, karena sebelumnya kita PIKR punya prestasi, jadi banyak anak-anak yang berminat di dalamnya, dan juga kita itu punya pertemuan khusus untuk PIKR biasanya setiap hari Kamis. Kalau anak laki-lakinya banyak yang berminat? Tidak terlalu, tapi banyak. Ada anak laki-laki dalamnya. Pembicaranya sudah semakin tadi kita membuat kita sedikit terenyuh ya, terguncang malahan. Sekarang kembali selalu ada harapan. Nah, langkah tadi selain itu tadi sempat menyinggung anak membantu anak ya. Jadi anak peer group ya. Peer group melalui PIKR tadi ya. Dengan harapan banyak anak yang semakin terlibat di sana. Kemudian selain PIKR itu ada hal lain lagi, Mama Rostan, mungkin yang langkah strategis yang lebih massal. Yang lebih massal Ibu Lila, sekarang kami kan ini penelitian di Wetagera Gembala Baik kan sudah sering kami lakukan. Cuman yang responnya bagus sekarang di pemerintahan yang sekarang. Artinya mereka melihat bahwa ini sudah kebutuhan emergensi ini, kebutuhan ini harus ada regulasinya.
tentang ini, kami berterima kasih bahwa lembaga kami juga dibantu. Artinya hasil penelitian, karena membuat penelitian Ibu Lila kan tahu biayanya besar. Kalau follow up-nya tidak ada kan sama aja rugi. Seperti Jadi bukan itu. membantu sebenarnya, sinergitas. Sinergitas, baku ya, bantu. baku bantu. Iya, iya. Membantu Ujung-ujungnya yang pasti dia harus berdampak pada anak ya. Iya. Tadi ada UPTD Banyak, nih, ada UPTD. banyak yang kami Katanya ada UPTD tadi. Iya, ada UPTD. Sekarang kan kami kerjasama, kolaborasi untuk hal-hal seperti ini, kolaborasi. Tapi bahasan memberi pemahaman dengan sosialisasi itu kita sudah masuk sampai ke komisi-komisi di gereja pun demikian. Kita masuk. Jadi seperti di komisi keluarga sekarang programnya kebetulan karena saya koordinator gender di Keuskupan, program di komisi keluarga salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang anak yang akan menuju kehidupan rumah tangga. Jadi itu sudah saya disiapkan anak menuju kehidupan rumah tangga. Artinya kemarin anak diarahkan untuk jadi ini jadi itu cita-cita. Sekarang Mam Rostan anak diarahkan untuk menjadi persiapan hidup berkeluarga, karena bukan persiapan perkawinan ya, bukan beda hidup ya? berkeluarga, Beda. karena mau tidak mau ya, karena ini sudah terjadi. Kalau kita lihat lagi di kampung-kampung ada memang, walaupun tadi gereja tidak mengakui perkawinan itu karena 100% Katolik, 100% Indonesia. Tapi ada 100% adat juga. Tetapi ada adat juga yang ada di situ misalnya ya. Memang tidak akan diakui oleh gereja sampai anak itu berusia 19 tahun. Berarti 21 tahun. dari Betagerak maupun dari UPTD ke depan akan ada langkah preventif dan langkah jika sudah kejadian. Jadi jika sudah terjadi kekerasan supaya jangan berlanjut akan ditangani juga oleh UPTD ya. UPTD maupun dari Betagerak tadi. Nah, sekarang kita bicara sedikit soal pencegahan, menekan jangan sampai grafik perilaku seksual yang seperti tadi itu meningkat. Selain anak kos, ada yang bilang begini, kejadian seperti itu kan karena Ruteng baru menuju menjadi kota. Ketika Jawa dulu sudah kejadian seperti itu bertahun-tahun yang lalu. Apakah benar pandangan seperti itu? Tidak juga Ibu Lila. Tidak. Karena artinya kalau kita mau melihat ya, walaupun dari dulu ada perkawinan ini, kehamilan di luar itu ada, tapi kan tidak masif seperti sekarang banyak kan sekarang itu, dan vulgar Bu Lila sekarang. Vulgar. Anak-anak kita dan kan mereka tidak nampak ketakutan ketika menampilkan diri di media sosial, tidak risih. Dan orang tuanya juga entah risih atau tidak risih. Iya, itu kita tidak mengerti juga ya, apakah orang tua ya namanya Ibu Lila ya, kalau kita bisa melihat anak-anak yang di konten itu kan pasti anak-anak yang orang tuanya tidak terlalu paham tentang itu. Pemahaman itu penting sekali. Orang tua tidak, masih kan orang tua di kampung ini kan masih tabu ngomongin itu. Padahal kalau itu makanya harus ada dekat dengan anak. Mama dan bapak tidak bisa hanya pada mama. Mama harus lihat gejala-gejala, harus bangkit, omong. Kau bagaimana? Sekarang sudah umur supaya kita kan, mama kan bisa melihat perubahan tubuh anak. Perubahan tubuh, terus kita tanya, apakah kau sudah, kalau ada nanti begini, kau beritahu mama. Begitu juga yang anak laki-laki, kalau nanti ada mimpi apa mama? Karena bilang sama siapa tuh? Sama bapak, mama? Kalau ada mimpi? Kalau saya bicara dengan anak. Kita yang tanya atau tunggu dia cerita itu mimpi? Tidak, saya tanya, saya bicara. Kalau ada mimpi apa mama? Mimpi ada saja mimpi kau bertemu dengan perempuan. Kau cerita dengan mama. Kau harus cerita mama. Dan itu anak saya lakukan, dia kelas 2 SMP. Dia buka pintu kamar, dia keluar, mama tadi malam saya mimpi. Nah, disitulah pendidikan saya berikan. Kalau tadi malam mimpi, pagi wajib mandi. Itu mama. Ini anak laki-laki ya. Jadi, setelah itu baru nanti ngobrol lagi berdua. Tidak boleh dekat-dekat perempuan. Dia kan pemahamannya masih dekat-dekat
begini ke mama, oh tidak, sehingga kita lebih dalam lagi. Itu mengandaikan memang relasi komunikasinya fleksibel, dinamis gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan orang tua yang mungkin karena situasi tertentu anak-anaknya mengalami hal-hal seperti ini. Pandangan kami tadi masih bersifat umum, tentu saja ada hal-hal yang di luar dugaan kita sebagai kita sudah berusaha, tetapi ada satu dua hal yang ya namanya hidup ya, ada misteri. Tetapi kami membicarakan di sini secara umum ya, umum bahwa memang ada gejala-gejala yang diakibatkan oleh relasi yang tadi kurang intim dalam rumah. Dalam rumah, dan itu bisa terjadi karena mungkin ada unsur kesengajaan dalam arti tahu tetapi sulit melakukan, atau memang tidak tahu yang seperti Bu Rostan bilang tadi, ada banyak. Ada juga yang mungkin masih merasa bahwa ketika anak remajanya itu memiliki pasangan terutama perempuan itu membanggakan. Apa tuh, dari pihak orang tua membanggakan atau anaknya? Ada juga yang begitu ya itu tadi harus makanya diberi. Kan bagus, terima kasih bahwa ada podcast seperti ini, orang tua mudah-mudahan menonton kita ya walaupun ya tidak semua ya seperti itu ya. Kita harus ini bahwa itu sudah reskrim PPA itu selalu panggil saya satu minggu bisa 2-3 kali panggil, ada seperti ini mama, bagaimana mama bisa datang seperti itu itu jadi kasus dari pihak anak, dalam arti ini peristiwa terjadi karena dalam tanda kutip lagi tidak terdesak ya, jadi anak masih bisa memilih tadi hanya karena kurang kuat dari sudut pandang dan daya tahan. Tetapi kan ada kasus-kasus tertentu juga kondisi khusus terdesak tadi seperti Pak Ino sampaikan, kekerasan seksual yang versi yang lebih ekstrim. Katakanlah pemerkosaan, persetubuhan oleh ayah sambung kah, atau guru kah, atau orang terdekat kah, itu kejadiannya apakah juga ditangani oleh Wetagerak? Oleh Wetagerak juga ya. Itu yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu. Kekerasan rumah tangga itu bukan hanya laki-laki, bapak dan mama, tapi orang-orang yang berada di sekitar, termasuk anak-anak yang menjadi korban. Dan itu sering banyak ditempati kami itu. Yang tadi bapak sambung, yang orang tua angkat, yang modus mengangkat anak orang, terus sudah besar sudah dikerjain seperti itu. Itulah. Ada banyak ya datanya. Banyak. Nah kalau sudah begini, supaya produktif, mungkin bisa diberi nanti gantiannya Mam Rostan dulu, diberi garis besar sekarang. Kalau dari sudut pandang Mam Rostan, kita sebagai masyarakat umum, tadi sebagai orang tua, sebagai guru, tadi kita sambung lagi sebagai masyarakat umum itu, bentuk sosialisasi yang baik itu yang bagaimana? Kalau masyarakat umum ini mempunyai kepedulian, ya Ibu Lila. Apakah karena kepedulian orang seperti orang seperti kita ini Ibu Lila peduli dan mau bicara dan mau berbuat, semua itu bisa dilakukan. Yang penting orang itu peduli, yang penting orang itu punya hati. Seperti yang tadi Ibu Lila katakan bahwa saya sampai harus mengurus di KBG misalnya, di orang-orang sekeliling. Itu kan orang yang punya hati saja Ibu Lila. Sekarang orang yang umum, yang pas-pas, bukan tidak punya hati, bagaimana? Apakah tunggu dia punya hati dulu? Diharapkan kita tumbuh kembangkan. Harus ada upaya ya? Iya, harus ada upaya. Sensitivitas itu harus ditumbuh kembangkan untuk membantu sesama. Karena sekarang kalau di darurat, jangan masa bodoh lihat anak-anak kos yang hiril mudik, laki-laki, perempuan keluar masuk. Kita harus tegur. Oh, jadi kita boleh ya? Boleh. Saya rasa kalau siapa yang membolehkan kita menegur? Undang-undang membolehkan karena anak di bawah umur itu menjadi anak bersama. Jadi catatannya jangan takut untuk melindungi anak sekalipun kita harus menegur ya. Iya. Jadi kita dilindungi undang-undang juga Ibu Lila. Kita dilindungi undang-undang karena anak di bawah 19 tahun. Masih anak ini. Orang goncengan yang motor saja tidak selamat. 11 bulan masih tergolong anak. Iya, anak.
Kalau Atau menurut WHO. WHO 10 sampai 19. Di bawah 19 anak. Nah, Ibu Lila, kita dilindungi. Walaupun orang bilang, saya punya anak, kenapa kok campur? Saya campur memang, karena saya disuruh oleh undang-undang untuk melindungi kok punya anak. Seperti Merdeka. itu, merdeka. Ya. Jadi kita perlu kita harus dituntut punya hati untuk melindungi dengan cara menegur mungkin dengan cara bahasa anak-anak. Dan ada kadang-kadang langkah yang lebih ekstrim mungkin, atau mungkin ada kerjasama dengan RT, tetapi agak di sini kalau omong seperti itu masih agak abstrak. Nanti mungkin itu Pak Ino yang agak legalitas untuk memberi. Mungkin harus ada kekuatan hukum yang lebih menegaskan gitu ya. Kalau gerakan seperti Mama Rostan tadi tetap dengan jalur-jalur yang apa tadi jalur-jalur entah sekolah, entah komisi keluarga dan sebagainya. Luar biasa. Kakak Chelsea mendengar Mama Rostan khotbah rasanya gimana? Rasanya banyak pengetahuan baru. Kalau tinggal dengan Mama Rostan banyak pengetahuan dan kosakata baru, Nona. Iya. Kosakata baru yang tekan. Ya, tapi baik ya. Jadi memang semakin banyak orang seperti Mama Rostan, anak-anak juga mungkin merasa lebih nyaman. Saya juga terus terang di balik ganggu-ganggu Mama Rostan, saya juga merasa nyaman jika ada dekat beliau. Tidak ada orang yang berani mengganggu ya dalam kutip ya. Tetapi ya ini sekali lagi digarisbawahi bahwa kita dalam masyarakat itu mempunyai bukan hanya hak sebenarnya, kewajiban secara hukum untuk memberikan arahan, melindungi, menegur termasuk termasuk mengintervensi jika ada 1-2 hal, misalnya anak dianiaya orang tuanya, kita berhak melaporkan pada polisi. Polisi, gitu ya? iya betul. Mereka tidak Betul. bisa protes dengan kita karena kita dilindungi undang-undang. Ya. Ya, itu tadi ya. Mudah-mudahan kita juga bersedia untuk repot untuk hal yang begitu. Biasanya orang tidak mau repot, Ibu Lila. Tidak mau repot. Biasanya orang tidak mau. Oke, sekarang sebelum kita menutup, kita masih punya waktu untuk memberikan pesan. Mulai dari Kakak Chelsea, nanti Mam Rostan gantian dengan Bapak Ino. Kakak Chelsea dulu kasih pesan apa saja yang terkait dengan tema hari ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pesan, khususnya di sini dari saya sebagai seorang remaja juga dan untuk para remaja yang menonton video ini, bahwa cinta tidak harus dibuktikan dengan hubungan seks atau melakukan seks di luar nikah. Oke, dan juga satu lagi, bahwa kita sebagai seorang remaja, kita harus benar-benar merencanakan masa depan kita dan harus mengusahakan untuk terhindar dari perilaku-perilaku negatif tersebut. Meskipun saya ketahui bahwa kita tumbuh dan kembang dengan latar belakang yang berbeda, namun saya yakin dan juga percaya bahwa sebenarnya penguatan dari dalam diri sendiri adalah kekuatan terbesar untuk terhindar dari perilaku-perilaku negatif tersebut. Keren. Rekrut Mam Rostan, rekrut. Jadi catatannya tadi dari Kakak Chelsea garis bawahi, merencanakan dan mengupayakan. Termasuk bersedia dididik, dibentuk gitu ya. Betul. Itu kemudian tadi ada kekuatan dari dalam diri sendiri. Kakak Chelsea keren, bijaksana. Saingan baru nih Mama Rostan. Tidak apa-apa, bukan saingan, kaderisasi. Terima kasih Kakak Chelsea, luar biasa sekali. Semoga teman-temannya mendengarkan ini. Kakak Chelsea sudah membuktikan nih, anaknya cantik, pintar, kurang apa coba? Mana tidak ada cowok yang tertarik, sesama anak maupun yang lebih dewasa. Tetapi Kakak Chelsea tahu dia tetap bisa bergembira, bisa berpacaran dengan batasan-batasan. Sehingga mudah-mudahan nanti Kakak Chelsea bisa lancar sekolah kedokterannya. Jadi dokter, siapa tahu di suatu hari jadi dokter, podcast ini sudah masih hidup. Kakak Chelsea datang bicara lagi. Amin. Chelsea dulu dan sekarang. Thank you. Ya. Sekarang kembali ke Mam Rostan. Kasih pesan yang banyak, Mam, yang vulgar memang. Seperti biasa. Seperti kali lalu. Terima kasih. Kalau pesan buat anak-anak saya, remaja-remaja yang ada di Kota Ruteng atau di mana saja kamu menonton podcast kita hari ini, bahwa
benar yang dikatakan Chelsea, tapi mama punya istilah keteguhan hati. Supaya tidak terombang-ambing, tidak gampang dipengaruhi oleh siapa saja. Karena apa? Yang memiliki tubuh kalian adalah kalian sendiri. Jangan biarkan orang merusak tubuh kalian. Tidak ada duplikatnya ya. Iya, karena tidak ada duplikat dan itu kalian itu unik. Ya, unik. Tidak ada duanya kalian itu. Tidak bisa Ya, diganti. jadi tidak bisa diganti dari tolong. Peliharalah tubuhmu. Begitu juga anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki pun demikian. Tanggung jawabnya besar. Sehingga apa? Peliharalah dirimu, persiapkan masa depanmu. Karena masa depan tidak dipersiapkan orang tua hanya mendukung. Benar kata Chelsea bahwa keteguhan hati, kalau Mama Rostan punya tadi, keteguhan hati untuk berani mengatakan bahwa nanti belum saatnya sekarang. Jangan sampai terjebak karena rayuan-rayuan. Untuk Bapak Mama yang ada di luar sana, yang mendengarkan kita, menonton kita, pesan saya, hadirlah bersama anak. Identifikasi semua perubahan apa yang terjadi pada anak saya. Dan harus konsisten. Buat aturan konsisten. Kalau harus masuk rumah jam 6 tidak ada negosiasi lagi, tidak ada. Anak laki-laki, anak perempuan. Dan bukalah rumah seluas-luasnya untuk teman anak bermain. Anak-anak punya teman itu boleh bermain di rumah kita. Jadi dengan kita bisa pantauan. Dengan pantauan. Jadi circle mereka saat mereka ngobrol itu kita bisa tahu omong apa sih dia nih. Supaya kita tahu omongnya seperti ini nih. Berarti ada kaitan dengan yang anti sibuk sebarang tadi. Supaya kan tidak sibuk sebarang sambil lihat-lihat HP, nguping anak-anak ini ngomong apa. Okay. Seperti itu. Jadi sudah bisa tahu. Begitu. Terima kasih. Tambah tadi satu Mama Rostan ingatkan bilang bapak-bapak tolong kurangi sibuk sebarang dan peluk anak. Peluk anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Ingatkan juga anak laki-lakinya kalau sudah mulai mimpi-mimpi tadi main bola sudah ya. Olahraga. Anak-anak kita jarang olahraga Om Leo. Anak-anak kita. Om Leo dengar tuh. Padahal gejolak yang Freud katakan tadi itu, gejolak seksualitas itu tadi bisa dialihkan. Dialihkan dengan berolahraga, bermain sebarang, jalan ke sana kemari. Bersenang-senang dengan teman seperti itu. Jangan sudah ada gejolak dari dalam pergi cari tempat-tempat sempit lagi. Di kos, tinggal di kamar lagi, main HP lagi. Bahaya. Itu nanti. Baik, Mama Rostan ini selalu hebat untuk menyampaikan. Memang tipikal beliau adalah menyampaikannya secara to the point. Dan ini memang langsung ke DNA. Terima kasih banyak Mama Rostan. Semoga hidup Onenai ini disampaikan semuanya karena benar-benar cinta dan perhatian bahwa betapa bangganya kami melihat anak-anak Manggarai itu tumbuh kembang sehat bahagia gitu ya Mama Rostan ya. Ini buktinya. Terima kasih. Ini buktinya mudah-mudahan seterusnya Kakak Chelsea. Mama Rostan kita kurang mic. Jadi saya tidak bermaksud mengusir supaya Kakak Ino yang kesini sudah. Mudah-mudahan ke depan Tuhan memberikan kami rezeki, tambahkan mic satu supaya kami tidak baku usir. Amin. Mari Bapak Ino. Mari Bapak Ino. Nah ini Bapak Ino, ini memberi pesan atau mungkin memberikan informasi strategis apa kepada masyarakat umum atau mungkin spesifik terkait pembicaraan kita. Oke, siap. Ini orangnya siap, merdeka. Ada unsur militer, mantap. Memang perlu seperti ini. Kalau saya mungkin untuk anak-anak itu terlebih dahulu. Yang pertama, seperti Chelsea tadi bilang, dan Mama Lila baca bagaimana Chelsea punya organisasi selama ini. Saya ingin agar mendorong anak-anak di Manggarai ini aktif di berbagai kegiatan. Di berbagai kegiatan. Tadi Mama Rostan omong tadi untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu kita ikut.
begitu. Kegiatan-kegiatan komunitas, apakah itu di KBG, apakah itu Mudika, semua remaja masjid, semua sudah ada. Tetapi sekarang anak-anak kemudian kurang tertarik untuk itu. Atau kurang dorongan dari orang tua. Bisa jadi, bisa jadi. Itu yang pertama untuk anak-anak. Yang kedua untuk anak-anak, bahwa khusus untuk anak-anak yang mungkin dia migrasi, ingat perjuangan orang tua di rumah, bahwa untuk kita dapat bersekolah, untuk kita dapat makan dan minum, orang tua mungkin berutang. Orang tua mungkin hari ini tidak makan untuk kita makan hari ini. Jadi kita harus ingat bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini merupakan jeripaya orang tua yang sungguh besar. Itu untuk anak-anak. Yang berikut, untuk anak-anak juga yang ketiga adalah, kami ingin agar perkawinan kamu itu adalah perkawinan yang benar-benar kamu inginkan. Perkawinan yang benar-benar kamu harapkan. Bukan perkawinan yang hanya karena hamil. Itu salah satu, siap begitu. Jadi harus benar-benar yang kamu inginkan. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada orang tua, karena salah satu faktor terbesar adanya anak sebagai pelaku dan sebagai korban itu karena orang tua minim melakukan persiapan-persiapan ketika anak masuk menjadi remaja, ketika anak pubertas. Misalnya ketika seorang anak perempuan datang bulan, pasti bapaknya bilang, itu tanya di mama. Mama yang tahu, bapak tidak tahu. Jadi pemahaman itu harus menjadi pemahaman bersama. Baik itu seorang ayah maupun itu seorang ibu. Ketika sudah menjadi seorang ayah ibu, anak juga harus menjadi anak yang diinginkan ketika dia hadir di bumi. Jadi harus direncanakan. Rasa diterima ya. Siap. Rasa diterima. Yang berikut, kami dari pemerintah daerah, kami ingin mendorong agar semua kasus kekerasan, mungkin teman-teman anak-anak ada yang melihat, mungkin dia mengalami kasus kekerasan seksual, mungkin dia mengalami pemaksaan dari teman-teman sebaya, dari orang tua, dari orang-orang terdekat. Kami mendorong untuk melaporkan kepada pemerintah melalui Dinas P3, melalui UPTD PPA, melalui kepolisian, Babinkan Tipmas, Babinsa, dan sebagian, supaya berani speak up untuk anak-anak. Berani speak up apabila jalurnya bisa diulang lagi tadi? Siap, oke. Yang pertama bisa melalui UPTD PPA. Di mana itu? UPTD PPA itu ada di Koramil, di Kelurahan Pau. Di Kelurahan Pau. Bisa melalui unit PPA Polres. Kalau di unit PPA Polres itu dapat melalui mulai dari Babinkan Tipmas, Polsek dan sebagainya. Yang berikut, lapor melalui desa. Desa bisa? Desa bisa. Nanti desa, kelurahan itu akan langsung disampaikan ke Dinas P3. Yang berikut bisa melalui KBG. Karena Keuskupan sudah mengembangkan namanya tuh Paroki Ramah Anak. Belum sampai ke kami KBG. Jadi ada beberapa kasus kekerasan yang terlapor tahun lalu dan tahun ini, itu pelaporan itu melalui paroki sayang anak yang dikembangkan. Melalui paroki ya? Bisa melalui paroki. Karena paroki-paroki yang sayang anak itu harus membuat jejaring bagaimana mereka merespon kekerasan. Atau mungkin di masjid atau di untuk sampai dengan saat ini yang kami ketahui di Dinas P3 itu dikembangkan oleh Keuskupan. Sambil nanti kita menunggu informasi yang lain. Jadi Bapak Ibu semua, siapapun Anda atau anak-anak sendiri, jika ada kasus atau diduga sebagai kasus, silakan berhubungan. Jangan takut untuk ini, karena biasanya takut kalau urusannya seperti ini akan sangat membantu. Itu jalur lagi. Ada lagi pesan tambahan? Yang berikut, pesan yang berikut adalah, mari kita anak-anak, orang tua, masyarakat Manggarai, kita mewujudkan Kabupaten Manggarai yang layak untuk anak. Layak untuk anak. Manggarai menuju Kabupaten layak anak. Terakhir Kakak Chelsea, omong sesuatu. Itu saja, masih ada? Itu saja. Itu saja. Jadi demikianlah pembicaraan kita, memang terkesan sensitif, kemudian
serius, tetapi saya kira ini suatu hal yang sangat penting dan urgen untuk kita. Kita perlu untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak kita, dan doanya adalah selalu semoga semua anak Manggarai berbahagia. Terima kasih dari kami, dari Haju Ara, semoga kita nanti tetap bisa ngobrol bareng lagi Kakak Ina, Kakak Chelsea dan teman-teman, dan Mama Rostan. Kita kumpul di Haju Ara. Mari sini-sini, kita akan dipoto. Kita sama-sama menyampaikan. Ya. Coba bagaimana slogan lindungi anak, Pak Ino, bisa bantu? Oke, siap. Jadi dia, Chelsea? Bisa? Stop kekerasan terhadap anak. Akhiri kekerasan pada anak dimulai dari saya. Tayang hitung ya. 1, 2, 3. Stop kekerasan terhadap anak. Akhiri kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Oke, semoga semua anak Manggarai berbahagia. Terima kasih dari Haju Ara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon